Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin dimulai Ustaz ya. Silakan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, selamat bergabung kembali di kajian fikih muamalah kita malam ini yang insya Allah mengangkat tema prinsip-prinsip perhitungan waris dalam Islam. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap 2 pekan sekali oleh Ustadz kita, Ustadz Ervan Doni Tarmizi Hafizahullah, yang diselenggarakan oleh Koperasi Konsumen Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, bekerja sama dengan Flip Mengaji, komunitas kajian Islam dari Flip, perusahaan transfer uang antar bank gratis. Dan juga bekerja sama dengan Yayasan Yurbi Sodakot, lembaga pengelolaan dan perhitungan zakat yang amanah, serta profesional dengan Dewan Pembina Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah, dan Ketua Yayasan yaitu guru kita pada kajian malam ini, yaitu Ustadz Ervan Doni Tarmizi Hafizahullah sendiri. Insya Allah, pembahasan yang akan disampaikan pada malam hari ini terkait prinsip-prinsip perhitungan waris dalam Islam. Di antara cabang ilmu yang memiliki kedudukan penting dalam agama Islam yaitu adalah ilmu waris. Nabi SAW telah memotivasi umatnya untuk mempelajari dan memberikan perhatian terhadap ilmu tersebut. Kita jumpai di zaman ini, ilmu waris adalah ilmu yang disepelekan dan dilupakan, bahkan di tengah-tengah para penuntut ilmu itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita kaum muslimin untuk menghidupkan kembali ilmu ini di tengah-tengah mereka, dan juga menjaganya dengan menyibukkan diri untuk mempelajarinya, baik di masjid, sekolah, atau masyarakat secara umum. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dipersilahkan mempersiapkan pertanyaan yang insya Allah dapat ditanyakan pada sesi diskusi dan tanya jawab nantinya. Tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Tafadhol kepada Ustadz Ervan Doni untuk menyampaikan pemaparannya, Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Nah, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpul di kajian online fikih muamalah ini dalam rangka mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hukum-hukum fikih berkaitan dengan harta. Di antara yang harus diketahui bagi setiap muslim yaitu tentang ilmu mawaris. Karena kita menyaksikan di tengah-tengah kita banyak terjadinya perselisihan di antara saudara kandung, di antara ponakan dengan pamannya, antara orang tua dengan anaknya disebabkan masalah harta warisan. Permasalahan ini tentunya terjadi karena ketidaktahuan para ahli waris tentang syariat Islam berkaitan dengan pembagian harta yang ditinggalkan oleh ahli wa oleh si mayit yang mewariskan hartanya. Oleh karena itu perlu bagi kita setiap muslim untuk mempelajari bagaimana prinsip-prinsip Islam yang dasar-dasar tentang ilmu waris ini sebagai pedoman awal bagi kita
untuk mengetahui bagaimana Islam itu menentukan bagian harta waris kepada keluarganya. Nah, nanti kita akan mengetahui bagaimana adilnya syariat Islam ini dalam membagikan harta warisan, berbeda dengan eh, yang diterapkan oleh orang-orang yang selain dari Islam. Nanti akan kita lihat perbedaannya, prinsip eh, dalam Islam. Yang jelas, secara eh, tabiat manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap manusia itu mencintai harta. Allah menyebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah berfirman, dan kalian sangat-sangat mencintai harta. Maka kecintaan manusia terhadap harta ini sering menjadikan berbuat zalim kepada orang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala yang langsung menentukan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan. Tidak ada ijtihad manusia di sini. Allah langsung menentukan, ya, dalam Al-Quran kita lihat bagaimana pembagian masing-masing dari ahli waris tersebut. Ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan sepertiga, seperempat, 2/3, 1/6, 1/8. Nah, ini langsung Allah merincikannya. Supaya apa? Supaya masalah harta yang ditinggalkan ini tidak terjadi perselisihan. Karena Allah lah yang maha adil. Allah lebih mengetahui dengan uh, masalah harta ini siapa yang lebih berhak. Ya. Adapun jika dikembalikan kepada manusia, pasti nanti akan ada sifat kezaliman. Contohnya sering kita lihat, ya, orang tua berlaku zalim kepada anaknya. Padahal dalam Islam nanti akan kita ketahui bahwa harta warisan ini kepemilikannya adalah jabariyah. Artinya begitu seorang meninggal maka hartanya berpindah kepada ahli warisnya secara otomatis. Maka tidak boleh ada orang lain yang bertindak. Contohnya ibu yang bertindak semena-mena tidak membagi harta warisan pada anak-anaknya, atau bapak yang semena-mena tidak membagikan harta warisan padahal itu sudah milik ahli waris. Nah, inilah secara umum pada kajian kali ini kita akan bahas dahulu prinsip-prinsip, ya, prinsip-prinsip eh, eh, pembagian yang mewaris dalam Islam bagi seperti apa. Yang pertama, yang prinsip pertama, bahwa agama Islam adalah agama pertengahan. Ya, Allah SWT mengatakan, berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu. Dan demikianlah kami jadikan kalian, wahai Nabi dan para umatnya, kaum muslimin, umat wasatan, umat yang pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak uh, lalai, ya, tidak pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak terlalu lalai. Kita lihat dalam masalah mewaris ini pertengahan antara pemikiran sosialis dengan kapitalis. Ya, pembagian harta warisan, maka dalam Islam itu pertengahan antara sosialis dengan kapitalis. Yang mana kita lihat di dalam sosialis, ya, maka dalam harta yang ditinggalkan seorang mayit tersebut, maka, ya, mereka, anak-anak dari mayit atau karib kerabatnya, tidak mendapatkan sedikit pun, ya, harta warisan itu, maka diambil untuk negara.
Maka keturunan anak-anaknya dan kerabatnya tidak berhak sedikitpun dari harta warisan. Nah, kemudian kalau kita lihat kapitalis, nah, yang mana harta warisan ini diberikan kebebasan sepenuhnya kepada orang yang akan mewarisi hartanya. Ya, maka orang yang memiliki harta tersebut dia bertindak sebebas-bebasnya bagaimana yang diinginkan. Contohnya seorang bapak ya ketika dia memiliki harta yang banyak, dia bisa saja mengharamkan atau tidak memberikan anaknya atau istrinya, maka dia berhak ya. Maka bisa saja dia malah mewasiatkan seluruh hartanya kepada orang lain ya, sehingga istri dan anaknya tidak mendapatkan. Misalkan karena dia tidak suka dengan istrinya atau dengan anaknya, maka dia bisa saja bertindak seluruh hartanya diberikan diwasiatkan kepada orang lain. Maka dalam syariat Islam tidak demikian. Maka Allah menentukan bahwa ya karib kerabat, orang-orang paling dekat mereka pasti akan mendapatkan. Nah, itu yang pertama. Jadi kita lihat bahwa prinsip yang pertama eh, pembagian warisan dalam Islam itu adalah pertengahan. Kemudian di dalam aturan agama Islam, harta warisan ini hukumnya wajib ya, wajib bagi orang yang mewarisi dan ahli warisnya. Maksudnya apa wajib bagi ahli waris dan orang yang mewarisi? Maka orang yang mewarisi tidak bisa menghalangi seorang pun dari ahli warisnya. Ya, wajib dia tunduk kepada hukum Allah SWT. Sehingga dia tidak bisa menghalangi, misalkan dia tidak suka dengan salah satu anaknya, sehingga dia mengatakan, kamu tidak akan saya beri warisan, maka tidak bisa. Maka wajib tunduk kepada hukum Allah SWT. Begitu juga ahli waris, ya, maka memiliki harta tersebut, mereka tidak ada pilihan. Mereka memang terpaksa. Ya, mereka terpaksa begitu, maksudnya itu tidak ada pilihan. Begitu seseorang meninggal, maka hartanya langsung berpindah kepada ahli warisnya. Maka tidak perlu harus ke pengadilan, ya. Tidak harus diputuskan dulu ke pengadilan supaya bisa harta itu dimiliki oleh ahli waris. Nah, ini. Maka dalam Islam ya, ini kepemilikannya itu wajib. Juga wajib tidak bisa menghindarinya. Itu prinsip yang kedua. Kalau kita lihat dalam prinsip kedua ini, kita dapati ya aturan-aturan selain dari Islam. Contohnya dalam Undang-Undang Perancis, ya. Maka harta warisan itu tidak bisa dibagikan kecuali harus melalui peradilan dulu, ya. Jadi kalau mau dimiliki harus pakai peradilan dulu. Nah, ini ya berbeda dengan prinsip Islam. Maka prinsip Islam begitu seorang meninggal, maka tidak bisa dihindari, ya, maka ahli warisnya berhak langsung. Kemudian prinsip ketiga, bahwa aturan dalam Islam, ilmu waris ini, eh, ada beberapa sebab, ya, seseorang tersebut berhak mendapatkan warisan. Prinsip yang pertama yaitu karena adanya hubungan nasab. Ya, nasab itu dalam Islam keturunan melalui laki-laki. Ya, maka akan terputus nasab itu jika dari jalur perempuan. Nah, maka pembagiannya berdasarkan nasab, ya. Misalkan antara eh, anak dengan ayahnya, kemudian anak dengan kakeknya, dengan pamannya, ya. Maka yang jalur laki-laki. Yang kedua, prinsip dalam Islam itu dalam pembagian harta warisan karena ada sebab pernikahan yang sahih.
ya. Selama masih suami istri yang sah di dalam Islam, maka mereka saling mewarisi. Maka apabila sudah terputus hubungan pernikahan ini, ya maka mereka tidak lagi saling mewarisi. Nah, yang ketiga, prinsip dalam Islam itu seseorang berhak mendapatkan warisan adanya hubungan perwalian. Perwalian tersebut yaitu perbudakan. Seorang budak yang dimerdekakan oleh tuannya, maka tuannya ini berhak mendapatkan harta warisan dari budaknya jika tidak memiliki ahli waris. Nah, maka di dalam Islam anak angkat itu tidak berhak mendapatkan warisan. Dan juga anak hasil zina karena nasabnya tidak sah, maka tidak berhak mendapatkan harta warisan. Juga anak dari pernikahan yang batal, ya. Misalkan pernikahannya tidak memenuhi rukun dan syarat sah dalam pernikahan, tidak adanya mahar, misalkan tidak ada saksi, ya maka tidak sah pernikahannya, maka mereka tidak saling mewarisi. Maka dalam keluarga, ya, maka agama Islam lebih mengutamakan yang paling dekat dari si mayit tersebut. Maka si mayit meninggal, maka yang paling dekat adalah istrinya, ibunya, anaknya. Mereka lebih dahulu berhak dari yang lebih jauh dari mereka. Ya, jadi contohnya ya anak-anaknya, kemudian bapaknya, nah mereka yang paling dekat. Kemudian yang keempat, prinsip ilmu waris. Ini baru kita akan mempelajari ya secara umum dulu prinsip-prinsip warisan dalam Islam. Maka dalam Islam ya kita lihat bahwa ahli waris tersebut memiliki bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, sudah rinci di dalam Al-Qur'an. Contohnya ada yang berhak mendapatkan seperempat. Nanti kalau kita mempelajari lebih dalam ya dan mewaris, contohnya seorang istri berhak mendapatkan seperempat apabila suami meninggal dan tidak memiliki anak. Nah, atau suami ya berhak mendapatkan seperempat jika istri meninggal memiliki anak. Nah, ini ya. Kemudian ada yang mendapatkan bagian seperdelapan, seperenam, setengah, sepertiga, dua per tiga, dan ini tidak ada ya di undang-undang selain dari Islam. Menunjukkan bahwa Allah SWT Maha mengetahui, ya. Allah Maha Adil. Kalau kita lihat nanti hasilnya pasti yang paling dekat lebih banyak. Nah, nanti ada prinsip berikutnya. Nah, prinsip kelima kita lihat dalam ilmu waris ini bahwa pembagian harta warisan tersebut yang mana eh, menyebabkan harta itu terbagi secara adil sesuai dengan kebutuhan, ya. Maka kalau kita lihat tadi seperti kapitalis, bisa saja semua harta diberikan pada satu orang, hanya diberikan pada anak yang disukai saja, yang lain tidak mendapatkan. Maka dalam Islam tidak. Ya, maka dalam Islam itu harta betul-betul dibagi, ya sehingga hampir semuanya mendapatkan yang orang paling dekat mendapatkan harta warisan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi yang kelima adalah prinsipnya pembagian harta tersebut ini pembagian yang merata merata sesuai dengan kebutuhan. Prinsip keenam bahwa aturan Islam tersebut ya kita lihat anak kecil mereka juga mendapatkan bagian dari harta warisan bapaknya. Haknya itu sama dengan bagian saudaranya besar. Ya. Maka tidak ada dalam Islam itu perbedaan antara yang di dalam kandungan ibunya, kemudian antara
anak yang sudah besar, ya, dan antara anak yang sudah memiliki keluarga. Maka selagi masih anak, maka misalkan laki-laki, ya, walaupun masih dalam kandungan, maka mereka tetap berhak mendapatkan harta. Lihat bagaimana sempurnanya agama Allah SWT. Ya, Allah langsung menentukan sehingga tidak ada perbedaan antara yang besar, yang kecil, semua berhak. Dan kemudian kalau kita lihat eh, di orang-orang Yahudi atau di Inggris, kita lihat ternyata pembagian harta tersebut anak-anak kecil mereka tidak mendapatkan, ya. Yang mendapatkan harta warisan hanya orang-orang dewasa yang bekerja. Nah, sehingga anak-anak kecil tidak mendapatkan. Dan begitu juga dulu jahiliyah. Masa jahiliyah sebelum Islam, harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki yang paling besar. Sehingga adiknya, ya, yang kecil-kecil tidak mendapatkan, maupun yang perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Nah, ini prinsip berikutnya. Prinsip ketujuh, kita lihat bahwa dalam Islam, ya, hanya dalam Islam, bahwa wanita memiliki bagian yang sudah ditentukan oleh Ta'ala. Contohnya ibu. Ya, Allah menentukan bahwa ibu berhak memiliki sepertiga jika anaknya meninggal tersebut tidak memiliki anak. Ya. Dan kalau memiliki anak, ibu mendapatkan seperenam. Nah, ibu di dalam Islam diberikan harta. Istri, ya. Kemudian anak perempuan, istri, Allah Ta'ala memberikan bahwa seperempat. Kalau suami meninggal punya anak, kalau tidak punya anak, seperlapan. Kemudian anak perempuan, kalau sendirian, dia mendapatkan setengah. Kalau dia berdua, ya, mendapatkan 2/3. Tapi kalau ada saudara laki-lakinya, maka mereka asobah sisa dari harta. Nah, anak perempuan, ya, semua perempuan di dalam Islam mendapatkan harta warisan yang paling dekat dari si mayit. Nah, ini berbeda kalau kita lihat di sebelum Islam, yaitu masa jahiliyah, maka wanita sama sekali tidak mendapatkan warisan. Bahkan jahiliyah dulu, ya, maka malahan, ya, wanita itu diwariskan pada anak yang paling besar. Kemudian yang kedelapan, nah, ini prinsip yang paling penting, ya, bahwa dalam aturan agama Islam, pembagian harta waris itu, ya, sesuaikan dengan kebutuhan, ya. Maka pembagiannya yang paling butuh, maka yang paling lebih banyak dari yang kurang butuh. Contohnya, anak laki-laki si mayit, nah, lebih butuh kepada harta dari bapak si mayit. Karena bapak atau kakek, ya, maksud saya ulangi lagi, seorang meninggalkan ayah dan meninggalkan anak. Maka anak laki-laki pasti lebih banyak bagiannya dari bapak, dari kakeknya tadi, si kakek yang dari si bapak yang mayit, ya. Kenapa? Karena yang anak ini umurnya kemungkinan besar lebih lama hidup di dunia, sehingga lebih banyak butuh harta dibanding bapak si mayit. Nah, pasti eh, kemungkinan umurnya tidak akan panjang, sehingga bagian hartanya lebih sedikit. Nah, ini lihat, ya, bagaimana Allah SWT membaginya sesuai kebutuhan. Kemudian kalau kita lihat juga, ya, anak laki-laki itu lebih banyak dalam harta warisan prinsipnya dari anak perempuan. Karena apa? Karena anak laki-laki memiliki tanggung jawab, ya. Kalau dia punya istri, maka dia akan bertanggung jawab pada istrinya, anaknya. Dan kalau seorang meninggal, ya, tidak ada lagi yang eh, laki-laki di pihak tersebut, ya. Maka anak laki-laki ini akan menguasai semua harta. Sisanya setelah dibagi pada istri, ibu, maka seluruh sisa harta diberikan pada laki-laki. Kenapa? Karena tanggung jawab keluarga tersebut berpindah pada anak laki-laki. Sehingga karena tanggung jawab
menafkahi pada anak laki-laki, mereka Allah Ta'ala berikan bagian yang lebih banyak, yang paling banyak. Nah, lihat bagaimana Allah SWT ya memberikan bagian lebih banyak pada orang yang membutuhkan. Maka ada pun anak perempuan, ya kalau punya suami maka dia dinafkahi oleh suaminya. Kalau dia belum punya suami maka dia dinafkahi oleh saudara laki-lakinya. Sehingga ya bagiannya lebih sedikit dalam Islam. Nah, kita lihat bahwa dalam aturan Islam bahwa laki-laki yang memikul tanggung jawab menafkahi wanita. Berbeda dengan di luar Islam, kita lihat wanita ya mereka jadikan sebagai orang yang juga bekerja setara dengan laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian prinsip warisan dalam Islam berikutnya eh, bahwa kalau derajatnya sama, ya, maka ini tidak bisa saling menghalangi. Derajat dalam keturunan. Contohnya yang sama itu ya antara bapak dan ibu, maka mereka tidak akan saling menghalangi. Yang menghalangi itu seandainya ada bapak, maka kakek tidak mendapatkan. Nah itu. Tapi kalau setara, maka mereka tidak akan menghalangi bagian. Maka kalau ada bapak dan ibu, pasti mereka keduanya mendapatkan. Ya. Dan antara anak perempuan dan laki-laki ini juga derajatnya setingkat. Maka mereka pasti mendapatkan, tidak saling menghalangi. Nah, itu prinsip yang eh, dalam Islam. Ya. Adapun kalau kita lihat di masa jahiliyah dulu, ya, maka eh, warisan itu hanya diwariskan kepada anak laki-laki yang paling besar. Maka kalau ada anak laki-laki paling besar, maka dia akan menghalangi ya adik-adiknya, ibunya, ya. Maka mereka tidak mendapatkan harta sama sekali. Nah, mereka juga membagi harta itu bagi orang yang bisa berperang. Ya. Nah, inilah bagaimana prinsip-prinsip keadilan. Ya, kita lihat bagaimana Allah Ta'ala membagi harta itu dengan adil sesuai dengan kebutuhan, tidak menzolimi yang lain. Dan itu wajib harus dilakukan. Tidak bisa manusia bertindak ya, misalkan dengan peradilan dia menghalangi saudaranya, maka dia akan berdosa. Wallahu ta'ala, ini prinsip-prinsip secara umum tentang hukum waris. Ya, karena kita masih pendahuluan tentang ilmu waris, semoga dengan prinsip ini kita mengetahui apa perbedaan waris dalam Islam dengan di luar Islam. Ya, semoga ya materi ini bermanfaat. Kita cukupkan materi, selanjutnya kita diskusi dan tanya jawab. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz atas materi dan ilmunya Ustadz. Baik Bapak Ibu, saat ini kita membuka untuk diskusi dan tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk raise hand atau chat. Dan untuk pertanyaan, bisa pertanyaan seputar fikih muamalah lainnya. Sebelum sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah mohon diinformasikan nama dan asalnya dari mana. Lalu yang kedua adalah yang kita prioritaskan adalah yang raise hand, baru setelah itu yang bertanya di kolom chat. Dan juga untuk pertanyaannya bisa disampaikan satu pertanyaan prioritas dahulu, kemudian jika ingin bertanya lagi bisa raise hand kembali. Lalu yang terakhir adalah jika ingin menyebutkan lembaga lain atau fulan, mohon disebutkan inisialnya saja dan jangan langsung menyebutkan lembaga tersebut, karena supaya menjaga adab. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik untuk eh, Bapak Arif Amrizal ya. Dipersilakan, Pak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum barakallah. Ana Arif dari Bekasi, Ustaz. Izin menanyakan tapi di luar tema waris. Jadi, anak kebetulan sekarang ini bisnis untuk jual beli mobil online, Ustaz. Nah, selama ini Ana menerima eh, customer itu cash only. Jika misalnya customernya itu mau kredit, itu kita arahkan untuk ke lembaga keuangan syariah yang bisa akad murabahah. Nah, yang Ana tanyakan itu kalau misalnya nih ada customer tapi kafir, non-muslim. Nah, kalau mereka misalnya menanyakan bisa nggak kredit pakai leasing, eh, apa namanya, mereka yang ngurus kayak gitu. Nah, kalau kami kan menghindari teman-teman muslim itu ambil kredit riba, jadi selalu kita arahin ke yang sesuai syariat akad murabahah kayak gitu. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, pertama yang harus kita ketahui, ya, bolehnya kita bermuamalah dengan non-Muslim selama muamalah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu yang pertama harus kita ketahui. Adapun jika bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak boleh kita bermuamalah dengan non-Muslim tersebut. Maka untuk lebih detailnya dalam masalah yang kita sebutkan barusan tentang kaidah syariat Islam dalam muamalah dengan non-Muslim, maka apakah kita akan terlibat dalam akad kredit ribawinya tersebut, Pak Arif Eh, Amri? kurang kurang paham kalau misalnya untuk sesama muslim sih Ana udah pasti nggak bolehin gitu Ustadz. Tapi kalau misalnya bermuamalahnya dengan non muslim kemudian mereka menjamin kita tidak apa namanya terlibat atau misalnya mungkin terlibat dalam misalnya foto-foto unit kendaraan gitu Ustadz, bagaimana Ustadz? Foto foto-foto unitnya ya. Iya, atau misalkan surat-surat kendaraan gitu Ustadz. Ya, gini aja sampaikan ya bahwa saya berlepas diri kalau seandainya dalam agama saya tidak boleh eh, pinjaman uang berbunga, contohnya dengan leasing atau pihak bank. Maka silakan saja ya, saya hanya menyediakan kendaraannya dan saya terima cash, terserah Anda mencari uangnya dari mana dan saya tidak mau tanda tangan kredit ya. Sampaikan aja demikian. Baik, nah, syukran Ustadz, jazakallah khair. Oh iya, Kom. Ya, Masya Allah, jazakallahu khairan, Pak Arif atas pertanyaannya. Baik, mungkin selanjutnya bisa pertanyaan dari kolom chat Ustadz ya. Dari Bapak Fikar. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ana Fikar dari Bandung. Ada bibi Ana, adik dari ayah, meninggal. Lalu tidak punya anak. Apakah warisnya ke adik plus kakak yang masih hidup? Apakah keponakan almarhum mendapat bagian? Syukran Ustadz. Jadi ahli warisnya hanya ada saudara kandung ya. Mungkin supaya lebih jelas, boleh di unmute Pak Fikar. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, Waalaikumsalam. Ustaz, jadi Waalaikumsalam ahli warahmatullahi warisnya wabarakatuh. hanya tersisa adik dan kakak yang masih hidup. Adik dan kakak berarti saudara kandung ya. Adik Saudara kakak kandung ini dari laki bibi. perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Kakaknya laki-laki satu, adiknya perempuan dua. Paman ada nggak paman? Paman, pamannya nggak ada. Jadi yang meninggal tuh bibi, anak tengah. Yang masih hidup ada kakaknya laki-laki satu, adiknya perempuan ada dua. Suaminya juga udah meninggal. Kalau begitu semua harta itu untuk saudaranya itu. Ya, untuk Eh, saudaranya, ya maka yang laki-laki dua bagian, yang perempuan satu bagian. Adapun keponakannya, keponakan berarti gimana itu? itu jadi yang dipertandingkan ada keponakan dari
kakak atau adik yang telah meninggal Ustadz. Jadi misalnya dari Bibi ini ada kakaknya yang udah meninggal, tapi anak-anaknya atau ponakannya masih ada. Nah itu agak bingung, itu apa mereka mendapat bagian wajib atau nanti hanya diberi dari yang mendapat bagian aja Ustadz? Bentar. Berarti Bukan sebetulnya ponakan yang masih hidupnya. Jadi dari yang misalnya Bibi Ana punya kakak laki-laki, misalnya anak pertama, tapi udah meninggal nih anak yang laki-lakinya. Tapi punya punya anak, jadi ponakan si Bibi Ana gitu, atau sepupu Ana lah gitu. Itu apa mendapat bagian atau enggak? Atau yang masih hidup aja? terhalang, terhalang dengan adanya Hmm. saudara tersebut, ya maka keponakan tidak mendapatkan. Ya. Ada Berarti kalaupun saudara ingin dibagi kerabat. hanya berupa infak aja atau sedekah gitu Ustaz. Ya, kalau ingin dibagi, ya maka dibagikan secara ini sukarela saja dari yang saudara tadi, saudara kandung tadi. Ya, nah Ustaz. Syukron Ustaz. Afwan. Ya, misalnya jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya mungkin masih di kolom chat Ustaz ya. Dari mungkin dari Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati mungkin berkenan jika di unmute. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, saya dengan Ibu Nurhayati, Pak. Ustadz dari Depok. Silakan Bu Nurayati. Iya, mau bertanya, Ustadz. Ya, eh, saya kan saat ini tinggal di rumah waris, Ustadz. Eh, di rumah waris ini orang tua sudah meninggal, ayah dan ibu, tinggal meninggalkan 9 anak, 4 laki-laki, 5 perempuan. Dua perempuan sudah meninggal, salah satunya meninggalkan seorang anak laki-laki. Bagaimana itu Bentar ya, Ibu, Ustadz? mana lebih dulu meninggal, orang tua atau saudara ibu itu? Dari ayah atau kalau dari ayah, ayah duluan baru adik-adik yang perempuan. Pertanyaannya, harta warisannya rumah ini dari siapa? Dari ayah atau dari ibu? Dari ayah dulu dulu waktu pembeliannya itu ayah, tapi dalam proses cicilannya itu ibu, karena di dalam tahun berapa itu ayah meninggal tahun 2000. Jadi selanjutnya sampai terakhir tahun 2000 berapa itu ibu yang bayar. Bagaimana itu ya, Ustadz? Bentar, yang ibu tanyakan pembagian harta warisan rumah ini. Iya, betul. Baik, kalau begitu kita harus merunut dari awal, ya. Siapa Iya, yang duluan meninggal? Ayah apa ibu? ayah, ayah. Ayah. Iya. Kemudian setelah ayah meninggal, siapa lagi yang meninggal? Adik perempuan. Adik Yang nomor perempuan. 3. Ya, adik Nomor perempuan yang 3. nomor 4. Nomor 4. Baik. Kemudian siapa lagi yang meninggal? Ibu. Kemudian ibu yang meninggal. Ya, baru Nah, selanjutnya adik yang nomor 5 perempuan. adik yang Yang nomor meninggal, 5. ya, yang meninggalkan seorang anak laki-laki. Masya Allah, ini panjang masalah. Ini baginya 4 kali ini. Ya, Gitu ya, baginya Ustaz. 4 kali. Pertama, rumah ini tadi disampaikan bahwa uang pertamanya ayah ya. Iya, iya. Kemudian yang meninggal, kemudian cicilannya ibu. Iya, betul. Oh, ini masalahnya panjang Ibu, nggak bisa kita bahas di sini nih Bu. Tapi Oh, saya hanya gitu bisa ya. menggambarkan bahwa Heeh. ditentukan dulu berapa saham ayah pada rumah tersebut dan berapa saham ibu. Itu kira-kira. Yang kedua yang dilakukan yaitu ketika ayah meninggal ini, maka siapa saja ahli Hmm. waris yang anak-anaknya masih hidup, ya, Hmm. anaknya atau ibunya juga atau bapak dari ayah, siapa ahli Ya. warisnya masih hidup. Kemudian mereka mendapatkan, ya, kalau kira-kira ada ibu atau bapak nggak, kakek dari Ibu Nur Hayati ketika ayah Sudah nggak meninggal. ada. Kalau dari ayah, kakek sudah nggak ada. Bentar, bentar itu dulu, cukup itu dulu. Heeh. Ibu dari ayah waktu ayah meninggal ada nggak? Oh, sudah nggak ada, Ustaz. Oh, berarti hanya anak aja ya. Ibu dari ayah.
Iya, ibu dari Oh, ayah. kalau ibu dari ayah berarti ada Ustadz, masih ada. Nah, maka ibu dari ayah Tapi sekarang sudah meninggal. iya, pertanyaan saya, waktu ayah meninggal, ibu dari ayah masih ada. Oh iya, masih ada. Masih Nah, ada. maka ibu waktu itu eh, mendapatkan 1/6 karena yang meninggal memiliki anak. Nah, sisanya anak mereka mendapatkan bagian ayah tadi setelah diketahui saham rumah tersebut, maka sisa dari 1/6 itu untuk anak laki dan anak perempuan. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Istri, tadi ada istri ya. Istri mendapatkan Iya, istri mendapatkan 1/8. Nah, 1/8. yang bagian bapak tadi istri 1/8, ibu 1/6, sisanya anak laki dan anak perempuan, 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Kemudian ya, Iya. eh, yang meninggal berikutnya tadi anak nomor berapa? Nomor 4. Nah, kan sudah ada bagian itu dibagi ke ahli waris anak nomor tadi itu. Nomor 4, ahli warisnya siapa saja. Nah, kemudian meninggal ibu ya. Iya, ibu. Nah, ibu, harta ibu tadi dapat bagian dari bapak ya. Kemudian harta ibu digabung itu dibagi kepada ahli warisnya. Nah, ibu ini memiliki orang tua nggak waktu meninggal? Sudah nggak ada Ustadz. Hanya anak-anak aja berarti ya. Iya, hanya anak-anak. Maka ya semuanya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, anak-anaknya yang hidup ketika ibu meninggal. Nah, iya. Nah, kemudian anak yang meninggal tadi nomor berapa? Berikan nomor 5. Iya, nomor 5. Nah, harta bagian nomor 5 juga dibagi pada ahli warisnya. Nah, gitu kira-kira Ibu. Wallah alam. Oh, baik Ustadz. Syukran Ustadz. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Memang agak cukup panjang ya Ustaz kalau untuk mau dijabarkan. Nah, makanya ini kan bisa terzolimi. Ya, sudah meninggal belum mendapatkan hartanya. Padahal kadang bisa jadi dia butuh. Maka ketika seorang meninggal itu hartanya sudah berpindah ke pemilikannya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya, secara paksa dalam Islam wajib hukumnya itu sudah berpindah kepemilikan menjadi ahli waris. Maka tidak boleh ditahan-tahan, zolim jadinya. Ya, terkadang dia membutuhkan harta, tapi terhalang oleh saudaranya. Ini saudaranya menjadi zolim. Allah Ta'ala. Iya, Ya, iya, baik Ustaz. Baik Ustaz, selanjutnya mungkin kita ke pertanyaan yang dari Raise Hand Ustaz ya. Dari Bapak Taufik. Persilakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Taufik Ustadz dari Cikarang. Ya, Izin bertanya Ustadz terkait dengan hukum waris. Bagaimana jika si mayit ini meninggalkan anak yang bukan anak kandung Ustadz, tapi karena pernikahan? Jadi misal ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, si perempuan ini punya anak Ustadz. Nah, qadarullah si laki-laki meninggal dan meninggalkan harta waris, bagaimana dengan anak karena pernikahan ini, Ustaz? tidak mendapatkan warisan. Baik. Ya, tadi sudah kita sebutkan sebab mendapatkan warisan karena nasab. Anak ini bukan keturunan dari si bapak tersebut, maka ya tidak mendapatkan dari sini. Kemudian sebab pernikahan, pernikahan ini antara suami dan istri. Nah, kemudian yang ketiga karena perwalian perbudakan, maka anak sambung ini tidak mendapatkan warisan. Baik, Ya. baik. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya mungkin ke Pak Aditya. Silakan Pak Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini Silakan. ada rumah kakek. Rumah kakek ini punya anak 6 orang. Laki-laki 3, perempuan 3. Kemudian nasi rumah ini belum terjual sampai saat ini Ustadz. Dan yang menempati ini ada 1 orang laki-laki, om saya, dan 2 orang tante. Nah, sepertinya yang 3 orang
kakak-kakaknya ini yang sudah punya rumah sendiri gitu Ustadz, mereka berusaha untuk menjual, tetapi sepertinya yang 3 ini eh, masih nyaman gitu tinggal di rumah itu, sehingga sepertinya tidak mau menjual gitu, sepertinya gitu Ustadz ya. Jadi kami masih masih berikhtiar untuk menjual rumah ini untuk dibagi warisnya. Tetapi ya qadarullah belum belum laku terjual juga. Itu gimana Ustadz ya? Yang 3 ini kan masih menempati rumah rumah warisnya gitu. Sementara yang 3 sudah meminta haknya seperti itu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Baik, kita ulangi lagi ya. Ya Tadi Ustadz. berapa orang tadi laki-laki? Laki-laki 3 orang Ustadz, perempuan 3 orang. Oh, sama-sama 3 ya. Ya, Nah, begitu orang tua mereka meninggal, ya maka otomatis yang laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan 1 bagian dari rumah tersebut, saham mereka. ya Ustadz. Nah, bagaimana yang menempati? Yang menempati harus izin dari yang tidak menempati. Nah, kalau bisa diizinkan tanpa biaya, maka alhamdulillah gratis. Tapi kalau misalkan dia tidak mau, maka harus bayar sewanya sesuai dengan saham, ya, dibagi. Dari Berarti izin dari 3 orang yang tidak menempati gitu Ustadz ya? Iya, minta izin dulu dari mereka. Gimana ini kami bayar sewa atau gimana kepada kalian? Karena kan itu rumah kan dibagi 9. Iya Laki-laki Ustadz. dua Ya, bagian, perempuan 1 3 kali bagian. 2 kali tambah 3 gitu ya. Ya, 9 dibagi 9 ya, 9. betul. Laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian. 1 bagian. Maka yang menempati ini harus minta izin pada saudaranya. Kalau diizinkan berarti diizin gratis, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk menempatinya atau bisa jadi karena dia dianggap sewa oleh yang tidak menempati. Nggak apa-apa, tapi sewa misalkan menjelang dijual. Nah, kalau nggak enak maka yang jelas dari kepemilikan rumah tersebut mereka sahamnya sesuai dengan yang sudah ditentukan tadi. Maka di sana rumah kan pasti ada kewajiban-kewajiban ya, ada renovasi, ada pajaknya. Maka pajak itu juga sesuai dengan porsi saham kepemilikan. Nah, Oh, maka beban biayanya gitu Ustadz. beban biayanya itu sesuai dengan kepemilikan sahamnya tadi. Nah, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Oleh karena itu harus ini diperjelas. Ketika butuh biaya, maka eh, wajib menanggung sesuai saham tadi. Dan maka oleh karena itu, yang menempati ya harus minta izin karena dia mengambil manfaat dari rumah tersebut dari saudaranya selama belum terjual. Nah, kalau sudah terjual, maka eh, dibagi sesuai dengan tadi bagiannya. Baik, baik Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini harus perjelas karena ada hak dan kewajiban pada harta. Ya, baik. Jazakallah khairan Ustadz atas jawaban dan ilmunya Ustadz. Selanjutnya mungkin kita kembali ke kolom chat ya. Pertanyaan dari Bapak Arif Amrizal, mungkin ini cukup panjang. Apa berkenan untuk di-unmute Pak Arif Amrizal? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ariyam Rizal. izin bertanya lagi Ustadz, ini mengenai harta adat Minang Ustadz. Jadi secara adat itu istri anak akan mendapatkan harta adat dari ibu mertua yang sekarang pegang harta adat. Nah, sependek pemahaman kami itu pembagian harta tersebut tidak melalui metode sesuai dengan syariat Islam. Karena memang turun-menurun dari dari wanita ke wanita gitu ya. Nah, kemudian yang kami tanyakan mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana sebaiknya kami menyikapi hal tersebut agar terhindar dari harta haram. Apakah memang kita harus merunut satu persatu, misalkan dari mertua anak, sebenarnya siapa aja yang berhak atas harta tersebut, kemudian di atasnya lagi siapa lagi, di atasnya lagi siapa lagi gitu. Terus dalam pemikiran kami, kalau seperti itu berarti kan nanti akan ada satu titik mentok, kita nggak tahu nih harta ini siapa saja yang berhak kayak gitu. Mohon nasihatnya seperti apa seharusnya Ustaz? Iya,
maka ada yang mengatakan itu wakaf, ya wakaf untuk anak perempuan. Maka wakaf dalam Islam harus ada surat pernyataan wakafnya. Nah, walau ta'alam, nah ini tidak ada ya. Dan sangat kemungkinan ini adalah harta warisan. Maka oleh karena itu banyak yang sudah terzolimi di sini, terutama pihak laki-laki yang terzolimi. Ya, maka oleh karena itu sebaiknya berlepas diri saja. Istri Pak Arif lepas diri saja dari harta tersebut karena sudah banyak unsur kezolimannya. Ya, maka dikhawatirkan nanti bisa mengambil hak dari orang-orang sebelumnya, terutama kezoliman pada laki-laki yang sebelumnya. Ya Allah Ta'ala. Kalaupun dibagi secara harta warisan, ya maka ini bisa berdampak ada yang sudah panjang urutannya. Maka ada yang tidak mendapatkan bagian nanti. Berarti Sebaiknya paling berlepas diri saja. apa Ustaz? Berarti kalau paling mudahnya di harta ibu mertua itu kita sisihkan dulu eh, harta apa aja yang merupakan harta warisan sebelum-sebelumnya, harta adat, kemudian harta yang benar-benar milik ibu mertua yang bisa dibagi secara syariat. Dari yang kita ambil mungkin yang memang benar-benar sudah diyakini bahwa itu adalah harta ibu mertua, bukan harta adat gitu ya Ustaz ya. Iya, betul. Baik, jazakallah khair nasihatnya Ustaz. Iya, wa iyyakum. Ya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu eh, ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa raise hand atau bertanya di kolom chat. Ya, ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Prik mungkin ya. Ayah saya meninggalkan beberapa sebidang tanah yang dimaksudkan untuk dibagi-bagi ke anak-anaknya. Tapi baru sampai lisan ayah saya sudah meninggal. Setelah ayah meninggal, kakak sulung saya meninggal. Beliau meninggalkan 4 anak dan 1 istri. Saat ini apakah harta tersebut jadi waris atau tetap hibah? Ya, berarti yang saya pahami si anak-anak belum menerima hadiah dari bapaknya ketika masih hidup, maka tidak sah hadiahnya, maka menjadi harta warisan. Ya, maka tadi yang laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan dapat bagian. Yang meninggal tadi bagiannya dibagi kepada istrinya 1/8 dan sisanya untuk anak-anaknya. Ya, baik. Mungkin dari Pak Pri ingin menanggapi atau sudah cukup? Mungkin bisa di-unmute, Pak Pri. Silakan. Baik, Afwan, Ibu Pri. begini ini saya. Jadi kebetulan Bu Priya, jadi kebetulan itu pembagiannya tuh sudah disebutkan ini untuk anak ini dari sini sampai situ. Cuman kemudian kan ayah saya meninggal dan ternyata sekarang hibah itu harus sampai ke notaris gitu. Jadi menyikapinya karena kalau dihitung sebagai waris berarti kakak saya kalau sepengetahuan saya yang meninggal itu tertulis Suaranya hilang ya, Halo, Ibu Pria. Bu Pri sepertinya keluar, Ustaz. Iya, mungkin Di search beliau kayaknya keluar ya. terputus jaringan sepertinya. Iya. Ya,
Sepertinya kita cukupkan. Baik, Ustadz. Saya skip. Jika sudah tidak ada yang dari Bapak Ibu ya, sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa kita cukupkan ya. Baik Ustadz, jazakallah khairan Maaf, Ustadz, tadi Ustadz atas kelempar, Pak. Jadi jawab ya, bergabung. Halo, tadi Bu Pri, kelempar. Iya, koneksinya tadi kelempar. Iya, tadi kelempar. Jadi jawabannya adalah bagaimana, Pak? Eh, hanya disebutkan batas sampai sekian Bu ya, oleh Bapak ya. Iya, iya. Dan sudah diterima belum? Langsung ada yang terima nggak langsung ngelola nggak tanah itu waktu disebutkan Bapak? Ada yang mengelola baru saya, sisanya masih belum diapa-apain. Enggak, waktu Bapak nyampaikan masih hidup langsung dikelola, Ibu Pri langsung kelola. Iya, yang mengelola saya untuk dijadikan sarana pendidikan, sedangkan sisanya masih berupa tanah. Saya ulangi lagi Bu ya. Ketika Bapak masih hidup, kan sudah ditentukan ya, anak Iya, sekian, batasnya sampai sekian, laki-laki sekian sampai sekian. Dan waktu masih hidup itu langsung dikelola. Ada di antara anak. ada saya sendiri yang baru mengelola. Oh, baru Ibu sendiri. Ya, anak-anak lain mereka tidak langsung ngelola ya, dibiarkan aja. Iya, Pak. Hmm. Kemudian pembagiannya itu sama rata Iya, atau dibiarkan. pembagiannya sama rata antara laki dan perempuan? Iya, sama rata. Sama rata. Tapi kan tanah itu biasanya ada yang bagian depan, ada bagian belakang, Bu ya. Iya, karena nggak belakang. Jadi sepanjang apa? Semua menghadap ke jalan, dibagi semuanya menghadap jalan, dibagi rata. Gitu. Oh, dan pertanyaannya apakah itu hadiah ya atau warisan gitu ya? Iya, jatuhnya apakah warisan atau hadiah? Karena ka- kam- saya mau mengurus menjadi pernah dihibahkan ke saya yang bagian ini, tapi sisanya itu belum pernah dikelola kan, Iya, gitu. terputus-putus, Bu. Kedengeran kok Pak? Ibu mau ngurus hadiah terus kemana tadi? Iya, jadi itu hitungannya jadi tetap jadi hibah atau jatuhnya jadi waris Pak? Yang ibu itu ya berarti yang saudara-saudara semuanya rela itu sebagai hibah. Ya rela sih Ya kalau yang gitu ya sebagai hibah. Karena ibu sudah menerimanya sebagai sebagai hibah. Jadi hibah. baik. Ah, kemudian kok kakak saya sudah wafat, tetap mendapatkan bagian hibahnya begitu kan Pak? Iya, Bu. Oh begitu. Baik, baik. Ya, jadi bukan waris ya Pak ya. Baik, kalau begitu sudah Karena jelas. sudah ada anak yang menerima ini ya hadiah. Maka Oh otomatis begitu. yang lain juga ngikut ibu berarti. Iya begitu. Oke. Baik, Iya, Pak. ya baik. Jadi jatuhnya nanti Mungkin itu sebagai harta warisan kakak saya ya, Pak ya, iya, bagiannya. iya. Baik, ya baik. Terima kasih Bu Pri. sama-sama Pak. Kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Baik, karena waktu sudah pukul 21 ya. Sehingga untuk kajian pada malam hari ini mohon izin kita cukupkan. Namun sebelum kami akhiri ada informasi yang perlu kami sampaikan.
Izin share screen ya, Ustaz. Ya, jadi bahwa saat ini Koperasi LSI sedang ada pembukaan Riba Buster Series 8, yang mana masa pembukaannya hanya sampai tanggal 11 November atau hari Sabtu pekan ini. Masya Allah, tabarakallah, persentase keuntungan Riba Buster Series 8 periode lalu mencapai 9,65%. Lalu berikut adalah salah satu testimoni dari anggota Koperasi LSI. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kelebihan dana dan berminat untuk bergabung di Riba Buster Series 8 ini, insya Allah bisa menghubungi ke kontak Koperasi LSI di 0811 899 6799 atau bisa langsung ke website laribasolusi.id. Alhamdulillah, berkat pertolongan 798.800.000 rupiah, dan keseluruhan anggota Koperasi LSI saat ini mencapai 107 orang warga negara Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Insya Allah masih ada waktu bagi Bapak Ibu yang berminat untuk bergabung di Riba Buster Series 8, bisa langsung menghubungi ke kontak Koperasi LSI. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ervandoni atas ilmunya, dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti kajian ini. Mohon maaf juga kepada Bapak Ibu yang belum dapat bertanya. Semoga bisa bertanya di lain kesempatan. Jazakumullah khairan. Insya Allah sampai jumpa lagi Bapak Ibu di kajian berikutnya untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Koperasi LSI Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, Flip, dan Yurbi Sodakot. Bapak Ibu jika ingin mengetahui lembaga masing-masing tersebut bisa langsung menyimaknya di Instagram, Facebook, LinkedIn, maupun YouTube-nya masing-masing. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum Syukran warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. jazakallah khairan atas waktu dan ilmunya. Rabbana taqabbal minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.